keburu-buru amat sih. Ya kan, dibilangin kita ini lagi dibicarakan teknisnya bersama seluruh dirjen. Ya, kita akan sampaikan ke teman-teman wartawan. Sabar dikit, baru 2 hari kita sampaikan. Ya, pasti kita akan melibatkan semua stakeholders. Ya, stakeholders akan kita libatkan. Nggak mungkin lah kita nggak bicara. Apa salah bulan Ramadan? Himbauan terbaru Menteri Agama terbitkan edaran soal larangan menggunakan pengeras suara di masjid dan musola saat tarawih bulan Ramadan 2024. Menteri Agama Yakut Kolis Humas mengeluarkan surat edaran nomor SE 1 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ibadah Ramadan 2024 dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam surat edaran Menak itu menghimbau agar tetap berpedoman pada surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman menggunakan pengeras suara masjid dan musola. Edaran ini antara lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan. Edaran ini mengatur agar menggunakan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam melaksanakan sholat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Sementara untuk takbir Idul Fitri di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Nah, bagaimana menurut Anda guys? Komen di kolom komentar tentang aturan Kementerian Agama ini. Maksud saya gini, khusus waktu Ramadan kita beri kelonggaran. Jangan kelonggaran seperti apa, harus jelas nih. Kalau saya tarhim itu boleh agak panjang, pakai speaker luar boleh. Kemudian adzan, iqomat, kemudian sholat enggak harus di dalam ya. Tapi kalau sholat tarawih, apalagi yang sudah 11 rakaat itu maulah keluar lah anunya apa namanya sound system itu keluar. Karena juga biar bisa orang-orang yang tadinya belum tarawih langsung buru-buru. Ini suasana rampung traweh tadarusan bahkan sampai pagi. Kok saiki malah ono himbauan wong tadarus ora usah nganggo speaker. Otak kula niku mboten nalar. Saniki teng Sidoarjo nanggap dangdutan sampai jam 1 ra ono sing larang. Padahal buka titik jos. Lah hiburan dangdut niku sampai jam pinten, Pak? Jam 1, jam 12. Saniki Ramadan teko setahun pisan, tadarusan nganggo speaker dilarang, sing larang kuwi pekok. Ya ora usah awake dhewe ki egois, ora usah nganggo speaker njaba sampai jam bengi. Umpamane dibatasi. Speaker njaba sampai jam 10, kemudian pakai speaker dalam. Entuk napa mboten? Bocah cilik niku ora tau nyekel mic, sekali ngaji nyekel mic niku seneng. Contone kula akhirnya kebablasan nyekel mic sampai sakniki. Dadi kula niku lak sanggon-gon metu kula nyekel mic, tapi lak kula mulih gantian mic kula sing dicekeli. Yakut Kolil Kaumas menjelaskan ketentuan penggunaan pengeras suara selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dalam surat edaran yang ditandatanganinya, diatur ketentuan penggunaan speaker masjid atau pengeras suara selama bulan Ramadan. Ketentuan penggunaan speaker masjid saat bulan Ramadan tertuang dalam poin ketiga yang berisi, umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap memedomi surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Adapun pada keterangan tertulis yang dimuat Kementerian Agama Kamis 7 Maret dijelaskan, edaran pengeras suara terbit pada 18 Februari tahun 2022. Edaran ini antara lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Khusus terkait syiar Ramadan, edaran ini mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Sementara untuk takbir Idul Fitri di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.
Keras. Logika Menteri Agama dipertanyakan usai meminta salat tarawih hanya menggunakan speaker di dalam masjid. Imam Syamsi Ali, salah satu tokoh muslim di Amerika, memberikan komentar kritis terkait arahan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas yang meminta salat tarawih hanya menggunakan speaker di dalam masjid. Dalam komentarnya, Syamsi Ali menyatakan bahwa di sebagian kota di Amerika, azan boleh didengarkan di luar masjid. Namun, di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, malah diminta agar suara bacaan tarawih hanya terdengar di dalam masjid. Di mana logika Menteri Agama ini? Apa alasan suara bacaan tidak boleh keluar? Memangnya selama ini merusak orang lain? Timpalnya. Jangan masalah suara dikecilin, dibesarin. Bila perlu besarin semua tuh. Di mana-mana besarin semua. Yang enggak cukup minta kepada pemerintah biar banyak corong-corong yang besar. Insyaallah, ya. Ya, dan masyarakat jangan takut, dan pemerintah juga. Masa takut nggak perlu takut. Yang kita takut itu takutlah. Manusia itu apa? Ada kekurangan besok udah mati lah. Jadi Aceh Besar tidak akan ikuti. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikuti perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikuti perintah itu camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin, kecil kita copot nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita ikuti perintah pusat, tidak ada. Camat di mesti kecamatan tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya Pak? Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia Menteri Agama melarang penggunaan speaker luar atau pengeras suara luar untuk sholat tarawih dan juga kemudian tadarus selama bulan suci Ramadan. Akankah kemudian hal ini dipatuhi oleh seluruh masjid dan juga musala di Indonesia? Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melarang pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus memakai pengeras suara luar selama bulan Ramadan. Jelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah, Menak menegaskan jika penggunaan pengeras suara telah diatur dalam edaran pengeras suara yang diterbitkan pada 18 Februari 2022. Edaran tersebut mengatur tentang volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Terkait dengan syiar selama Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam saja. Untuk takbir Idul Fitri di musola atau masjid dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam. Setelah itu dapat dilakukan dengan pengeras suara dalam. Sementara itu, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun demikian, di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam golongan dan agama, Menteri Agama kemudian mengeluarkan edaran yang mengatur volume pengeras suara. Edaran tersebut dikeluarkan untuk meredam potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Lantas, akankah aturan tentang pengeras suara ini dipatuhi oleh masjid dan musola seluruh Indonesia?